Di media itu banyak orang membahas tentang kenapa perempuan sering mengalami ketidakadilan. Tidak ada dalam pembahasan ini bahwa perempuan kodratnya memasak, perempuan kodratnya mencuci piring, nyapu. Ada misalkan ketika anak perempuan main mobil-mobilan, main sepak bola, dikasih bola oleh bapak ibunya, nanti ada komentar dari tetangganya. Kok anak cewek mainnya bola, kok anak cewek mainnya mobil-mobilan? Atau sebaliknya, anak cowok mainnya masak-masakan, kok anak cowok mainnya boneka. Niat saya ingin memasyarakatkan sosiologi, karena selama ini sosiologi dan antropologi terbatas pada di ruang pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ali. Saya adalah orang yang sedang belajar sosiologi dan antropologi sampai sekarang. Dan dalam kesempatan ini, saya ingin berbagi tentang banyak hal, beberapa hal tentang yang sedang saya pelajari itu. Tentunya dalam perspektif sosiologi. Dalam sosiologi itu dikenal 4 sifat yang ditulis oleh Suryono Sukanto dalam bukunya Sosiologi Sebuah Pengantar. 4 sifat itu adalah 1. Empiris, 2. Teoritis, 3. Kumulatif, dan 4. Non-etis. Spesifik tentang non-etis, sosiologi itu tidak mempermasalahkan baik dan buruk, salah dan benar, pantas nggak pantas, sebuah realitas sosial. Jadi, ke depan saya tidak akan banyak berbicara tentang bagaimana seharusnya, bagaimana sebaiknya, dan tidak ada benar dan salah dalam analisis sosiologi dan antropologi. Sekali lagi, saya akan membahas realitas atau fenomena itu dalam perspektif sosiologi dan antropologi, atau lebih besar ilmu sosial, bukan tentang ilmu sejarah, ilmu hukum, ilmu matematika, apalagi ilmu teknik, bahkan mungkin ilmu agama. Ya, karena saya sholat aja masih naik turun. Kadang kalau lagi males, ya sholatnya jarang banget. Kalau lagi rajin, kayaknya nggak pernah banget. Jadi niat saya ingin memasyarakatkan sosiologi, karena selama ini sosiologi dan antropologi terbatas pada di ruang pendidikan, yaitu di sekolah, di kuliah, dan ya biar banyak tahu aja, banyak orang tahu tentang ini. Dan saya usahakan ini saya menggunakan bahasa-bahasa yang cukup sederhana, dan tentunya saya di awal-awal nanti hanya membahas tentang konsep dasarnya saja. Nanti ke depan kalau banyak yang tertarik, banyak yang ingin lebih lanjut, saya akan mulai membahas dengan konsep-konsep yang lebih mendalam. Di konsep-konsep dasarnya atau di awal-awal ini, saya nggak akan menggunakan konsep atau teori-teori yang susah, karena biar banyak orang tahu, dan ya karena saya juga nggak tahu teori-teori yang susah itu. Namanya masih belajar. Oke, dalam kesempatan pertama ini, saya akan membahas tentang yang sebenarnya masih cukup banyak terjadi di masyarakat, yaitu antara hubungan laki-laki dan perempuan. Kenapa ya di sosial media, di media itu banyak orang membahas tentang kenapa perempuan sering mengalami ketidakadilan, mengalami ketimpangan, dan mengalami peminggiran atau stereotip yang buruk. Kenapa laki-laki selalu berkuasa, dan gimana sebenarnya itu terjadi, dan gimana ilmu sosial, sosiologi, dan antropologi memandang itu. Nah, sebelumnya kita lihat dulu data ini. Berita ini. Nah, data ini menunjukkan bahwa di tahun 2024 terjadi lebih dari 20.000 kekerasan dalam rumah tangga antara suami dan istri. Dan berita yang tadi juga membahas tentang belum lama terjadi bahwa ada seorang polwan yang membakar suaminya karena suaminya bermain judi online saat istrinya baru melahirkan anak ketiga. Coba bayangkan, seorang istri yang menjadi ibu, yang sebenarnya
butuh banget karena baru melahirkan, butuh banget perhatian, butuh banget kasih sayang. Malah suaminya main judi online. Betapa jengkelnya mesti kan. Saya tidak membenarkan bahwa poluan itu ketika membakar suaminya itu benar, tidak. Tapi nanti kita akan bahas kenapa kok ini terjadi dan sebenarnya bagaimana ilmu sosial, sosiologi, dan antropologi membahas itu. Dalam sosiologi dan antropologi itu dibahas atau banyak kita kenal dengan istilah gender. Apa itu gender? Gender itu adalah relasi atau hubungan antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan secara sosial budaya. Sekali lagi, saya garis bawahi, yang dikonstruksikan secara sosial budaya. Jadi, tidak ada dalam pembahasan ini bahwa perempuan kodratnya memasak, perempuan kodratnya mencuci piring, nyapu, ngurusi rumah, ngurusi anak. Suami kodratnya bekerja, tok, bukan. Jadi perempuan juga berhak untuk bekerja, laki-laki juga berhak dan punya tanggung jawab untuk mengurusi rumah, mengurusi anak, ngepel, dan seterusnya. Nah, apa bedanya sebenarnya kodrat dan gender? Kodrat, kita bahas dulu yang kodrat ya. Kodrat itu berasal dari Tuhan. Kodrat tidak bisa dipertukarkan dan kodrat itu berlaku selamanya, sepanjang masa. Gimana dengan gender? Gender itu bukan dari Tuhan, tapi itu adalah hasil konstruksi sosial dari masyarakat. Gender juga bisa dipertukarkan dan gender itu bisa berubah-ubah, tidak selamanya, tidak absolut. Nah, jadi kodratnya perempuan itu bukan memasak, mencuci, ngurusi rumah, tapi kodratnya perempuan apa? Karena sifatnya dari Tuhan dan biologis, maka ini contoh kodrat itu adalah kodratnya perempuan itu menstruasi, melahirkan, menyusui. Seputar biologis. Kodratnya laki-laki, ya punya jakun, punya sel sperma, akhirnya bisa menghamili istrinya. Itu saja. Memasak, ngepel, nyuci, ngurusi rumah, ngurusi anak, itu laki-laki dan perempuan semuanya punya hak, punya tugas, punya tanggung jawab yang dengan porsinya masing-masing. Itulah perbedaan gender dan kodrat. Karena kesalahpahaman masyarakat memahami kodrat perempuan dan kodrat laki-laki, banyak akhirnya terjadi ketimpangan, marginalisasi, banyak terjadi stereotip, dan double burden. Tidak akan saya bahas semua. Double burden aja. Double burden itu peran ganda. Perempuan akhirnya sekarang banyak mengalami beban ganda itu. Peran ganda atau beban ganda. Beban gandanya adalah ketika perempuan akhirnya bisa bekerja di luar, entah jadi guru, dokter, poluan tadi misalkan, atau jadi apapun, buruh pabrik dan seterusnya. Setelah jam kerja pulang, dia di rumah masih punya tanggung jawab terhadap anak, ngurusi anak sekolah, ngurusi anak mandinya dan seterusnya, ngurusi makanan untuk suami dan bapak dan suami dan anaknya, ngurusi semuanya, ngurusi ngepel, nyuci piring dan seterusnya. Laki-laki pulang kerja, ya udah pulang aja, nulis status di WhatsApp, ngopi, rokok. Itu kerjaan laki-laki. Sekali lagi, bukan tugasnya istri saja ketika ngurusi anak. Suami juga bertugas bertanggung jawab terhadap anak. Inilah yang dinamakan sebagai double burden, beban ganda yang dialami oleh perempuan ketika pulang kerja. Itu sederhananya. Nah, dalam contoh lain misalkan kita lihat ketika perempuan dan laki-laki itu punya status duda dan janda. Apa yang distigmakan, apa yang distereotipkan oleh masyarakat kepada perempuan janda dan laki-laki duda? Perempuan janda dan laki-laki duda, kok maksud laki-laki janda, laki-laki duda dong. Itu punya hak yang sama ketika misalkan tentang mencari pasangan baru. Ya, kalau di
Islam iddah kalau perempuan, setelah masalah iddah itu punya hak yang sama. Tapi kalau respon masyarakat ketika si perempuan pingin keinginan untuk itu, menjalin hubungan lagi dengan laki-laki lain, banyak kan, nggak semua sih, tapi kebanyakan dianggap, oh perempuan itu, janda itu gatel, janda itu nggak mau kegatelan, pingin dianggap cantik dan seterusnya, dan sedikit dianggap kegenitan dan seterusnya. Tapi laki-laki kalau mau mencari pasangan baru, nggak usah nunggu lama, ya karena memang nggak ada masa iddah ya dalam Islam. Ya laki-laki itu keren, laki-laki itu berarti dia masih punya semangat hidup, masih punya uang untuk menghidupi nanti kalau punya istri baru, punya anak baru dan seterusnya. Itu berbeda. Dan kenapa stigma janda itu lebih banyak buruk daripada duda? Ya karena tadi diawali dari pemahaman tentang gender dan kodrat itu berbeda. Kenapa itu terjadi? Ini terjadi salah satunya adalah di dalam keluarga. Di dalam keluarga, anak laki-laki dan perempuan itu dilakukan secara berbeda. Sejak lahir bahkan. Perempuan bisa dikasih anting-anting atau baju-bajunya harus pakai rok, harus berwarna pink, mainannya mulai mainan juga, mainan tentang boneka, mainan masak-masakan. Laki-laki mainannya adalah bola, mainan tembak-tembakan, mobil-mobilan. Ada misalkan ketika anak perempuan main mobil-mobilan, main sepak bola, dikasih bola oleh bapak ibunya, nanti ada komentar dari tetangganya, kok anak cewek mainnya bola, kok anak cewek mainnya mobil-mobilan. Atau sebaliknya, ketika ada anak laki-laki yang dikasih mainan sama bapak ibunya itu boneka, masak-masakan, nanti dikomen sama tetangganya, kok anak cowok mainnya masak-masakan, kok anak cowok mainnya boneka, kan cowok. Itulah yang terjadi diawali dari keluarga dan seterusnya. Misalkan anak cewek kalau nangis itu biasa, kalau cowok anak cowok nangis itu mosok yuk cep meneng ya, diem ya, udah ya, mosok cowok nangisan gitu kan biasanya. Itulah yang terjadi akhirnya saat dewasa, cewek itu kalau nangis biasa, tapi kalau cowok seperti saya misalkan nangis di tempat umum atau minimal dilihat teman 3-4 orang, malu kita. Itulah kenapa cewek gampang menangis dan cowok sebenarnya lebih sakit karena dia harus menahan tangisnya. Gitu ceritanya. Nah, ada lagi misalkan dampaknya itu bukan dampak penyebab dulu. Itu masih di keluarga, belum di pendidikan yang kita tahu. Nggak tahu kalau sekarang ya, kalau di kelas SD atau ketika belajar membaca, itu kan ibu pergi ke pasar, bapak pergi kerja, gitu kan bisa aja ibu pergi kerja, bapak pergi ke pasar. Emang kenapa? Kan nggak masalah. Itu salah satunya di bangku pendidikan atau di bangku sekolah dasar misalkan. Banyak penyebab-penyebab lain yang nanti kita akan bahas lebih dalam, lebih lanjut. Nah, dampaknya akhirnya tadi ada marginalisasi, ada ketimpangan, ada ketidakadilan, ada double burden dan seterusnya. Dampak selanjutnya misalkan kita bahas mengenai misalkan ada pelecehan seksual atau pemerkosaan. Siapa yang disalahkan? Masyarakat masih sampai sekarang ada atau bahkan banyak yang berkomentar, ceweknya sih bajunya ketat, ceweknya sih bajunya minim gitu ya. Kita lihat komentar-komentar itu. Kenapa kok nggak lihat menyalahkan atau melihat bahwa memang laki-lakinya aja yang salah? Kenapa? Karena semini apapun, sekecil apapun, molek apapun, maaf menggunakan bahasa itu, perempuan berpenampilan, kalau laki-lakinya tidak punya hasrat, tidak punya keinginan untuk melakukan perbuatan itu, maka tidak akan terjadi. Dan sebaliknya, setertutup apapun perempuan, kalau laki-lakinya ingin melakukan itu, maka terjadilah pelecehan seksual. Begitu. Jadi sebenarnya laki-laki dan perempuan itu punya perspektif dalam masyarakat yang berbeda. Dalam hal pelecehan seksual tadi, misalkan Ariel Heryanto pernah menuliskan bahwa
Dia punya analogi kalau ada hewan buas yang berada di tengah kota saat malam hari, yang banyak memangsa manusia, banyak memangsa orang, kira-kira siapa yang harus dihukum? Di penjara misalkan. Mosok manusia yang keluar malam, kan berarti binatang buasnya. Binatang buas, kalau dia nggak punya hasrat untuk makan manusia, seganteng atau secantik atau sebugar apapun manusia nggak akan dimakan karena dia nggak punya nafsu makan. Gitu, sama kayak tadi pelecehan seksual. Jadi kalau semakin banyak perempuan yang harus dipaksa, maaf dalam tanda kutip, dipaksa untuk berpenampilan tertutup banget, nggak boleh pakai make up misalkan, maka akan semakin banyak kasus kita temui di toilet umum. Di toilet perempuan umum akan banyak orang-orang yang berkumis, berjakun, dengan ditutup jilbabnya sehingga dia nggak ketara masuk di toilet perempuan. Itu yang terjadi. Gitu. Nah, jadi dalam gender dan kodrat, kalau kita membahas yang tadi poluan, saya sekali lagi tidak membahas atau tidak menyalahkan, tidak membenarkan kelakuan atau perilaku poluan. Tentu itu salah, itu kriminal, tidak boleh. Tapi kita lihat bahwa sebenarnya itu disebabkan oleh suami yang tidak peduli dengan istrinya yang butuh perhatian, dia punya tanggung jawab terhadap anaknya yang baru lahir, dia baru melahirkan, dia malah judi online. Artinya ada sebenarnya, dan mungkin itu pasti tidak terjadi sekali judi online-nya, itu sudah diingatkan, diingatkan, diperingati untuk jangan terus main judi online, wong anaknya sudah 3. Jadi artinya ada sesuatu yang sebenarnya perlu kita bahas ketika kejadian hubungan laki-laki dan perempuan terjadi. Itulah gender. Sekali lagi, itu gender. Dan kalau kita samakan dengan kodrat di dalam perspektif sosiologi dan antropologi. Gimana pembahasan kita di kesempatan ini? Menarik bukan? Bermanfaat kan bukan? Bukan. Nah, kalau teman-teman suka like video ini, kalau teman-teman ingin melihat atau mengikuti nanti video-video selanjutnya, bisa di-subscribe channel ini, dan mohon untuk kepada para teman-teman saya kuliah, guru-guru saya dan dosen-dosen saya, Bapak Ibu semua, mohon masukan dan sarannya. Kalau ada yang kurang, kalau ada yang berbeda, mohon maaf dan silahkan diberikan masukan dan saran di kolom komentar. Terima kasih, selamat berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.